Petani Jawa lagi gali sawah malah temukan harta karun emas, 16 kiloan. Cipto Suwarno merupakan seorang petani sederhana yang hidup di pedesaan Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah. Ia bekerja di sawah setiap hari. Pada suatu saat, ketika sedang mencangkul sawahnya tepatnya pada Rabu 17 Oktober 1990, Cipto menemukan sesuatu benda yang cukup keras. Mulanya dia berpikir hanya batu dan lantas menyingkirkannya. Akan tetapi, saat benda keras itu diangkat, dia langsung melongo. Emas, 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 teriak Suwarno. Betapa kagetnya dia melihat benda keras bukanlah batu, melainkan guci keramik dibalut emas. Kerumunan pun langsung tercipta. Di hadapan para pejabat desa, dia melanjutkan penggalian dan ditemukan harta karun fantastis. 16 kilogram emas. Jika dirinci, barang temuan tadi terdiri dari bokor gembung, 6 tutup bokor, 3 gayung, 1 baki, 97 gelang, 22 mangkuk, pipa rokok, guci besar, 2 guci kecil, 11 cincin, 7 piring, 8 subang, tas tangan, keris, manik-manik, dan uang logam. Tulis Tempo, 3 November 1990. Penemuan Suwarno kemudian dicatat sejarah sebagai harta karun Wonoboyo, yang kelak dianggap sebagai temuan arkeologi berupa emas terbesar sepanjang sejarah. Cipto Suwarno merupakan seorang petani pilihan redaksi para arkeolog, menyimpulkan seluruh harta karun tersebut berasal dari akhir abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-10. Kesimpulan ini diperoleh karena bentuk temuan emas yang sesuai dengan zamannya. Dalam mangkuk emas ada relief Ramayana, lalu di koin emas terdapat tulisan Saragi Diah Bunga. Terlepas dari kapan dan dari mana harta itu berasal, harta karun Wonoboyo dapat mengindikasikan bagaimana orang-orang Jawa pada masa kerajaan kuno abad ke-9 dan 10, baik elit atau rakyat biasa, menggunakan emas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, jauh sebelum masa itu, hobi pakai emas. Dahulu emas memang bisa diperoleh dengan mudah dan murah. Alhasil, benda berharga itu melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa kuno. Berbagai catatan menunjukkan di era Majapahit, 1293 lanjut pada Maret 27 M, misalnya, para bangsawan kerap memiliki emas dalam jumlah besar. Berbagai benda dilapisi oleh emas mulai dari kereta hingga kipas. Selain itu, sebagaimana dipaparkan Stuart Robson dalam Desa Warna by Empo Prapanca, 1945, kerajaan Daha yang sezaman dengan Majapahit juga punya kebiasaan serupa. Dia menyoroti kebiasaan putri dari Raja Daha yang kerap menggunakan kereta berlapis emas. Lalu arkeolog Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan 2012 menceritakan bagaimana emas menjadi barang idaman di era Majapahit seperti yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam Nagara Kertagama. Ia ingin sama dengan Empu Winada yang bercita-cita mengumpulkan banyak uang dan emas, tulis Prapanca, ditulis ulang oleh Slamet Mulyana. Kegemaran mengoleksi emas juga tak hanya buat estetika, tapi juga transaksi perdagangan. Erwin Kusuma dalam Uang Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya, 2021, mencatat masyarakat Jawa kuno lazim menggunakan emas dalam transaksi perdagangan di pasar. Hanya saja, transaksi melalui emas digunakan dalam skala besar, seperti jual beli tanah, bukan transaksi di pasar.